di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita yang bagus ya. Menurut Bank Dunia, Indonesia harus merubah standar kemiskinannya. Kalau kita selama ini pakai ukuran lama, orang miskin itu kalau penghasilannya $2. Bank Dunia menyarankan garisnya diubah, garis kemiskinan itu jadi $3,2. Jadi kalau orang yang punya penghasilan satu hari $3,2, itu berarti sekitar 50.000. Itulah orang miskin menurut standar ini World Bank ya, Bank Dunia. Dan itu berarti 40 juta orang Indonesia adalah miskin dari 273 juta ya. Dan 1 dari 6 orang Indonesia adalah orang yang miskin kalau ukurannya $3,2. Tapi pemerintah tidak mau mengubah mengikuti standar internasional. Kalau diubah ya tentu yang orang miskin Indonesia lebih banyak dari yang sekarang. Kita lihat ya, ada beritanya di Tempo, Bank Dunia sarankan Indonesia ubah garis kemiskinan. Pengamat titik 2 pemerintah jangan denial. Denial itu jangan menolak standar internasional nih. Reporternya Riri Rahayu ya. Sudah masuk belum sih? Riri Rahayu ya. Editornya RR Arianti Yakti Widya Studi. Pengamat Tempo.co, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Raha Diansyah menduga pemerintah enggan mengubah standar garis kemiskinan yang direkomendasikan Bank Dunia karena masalah citra negara. Sebab menurut Trubus ini, namanya Trubus, pemerintah akan malu jika angka kemiskinan di negaranya tinggi. Kenapa malu? Kejujuran mengakui kelemahan, kekurangan. Jujur mengakui kekurangan itu adalah awal dari kesuksesan. Tapi kalau kenyataan tutup-tutupi, susah kita memberikan satu diagnosa atau memberikan satu terapi terhadap satu penyakit. Ya. Sisi lain pemerintah mesti mengcover bantuan sosial. Lebih banyak, tutur Trubus kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Ahad sore 14 Mei 2023. Tetapi menurut Trubus, ya, pemerintah mestinya tidak menghindar dari kenyataan. Ya betul. Trubus berujar, tidak ada salahnya mengikuti standar Bank Dunia, karena itu merupakan standar internasional. Toh, kata dia, Bank Dunia membuat rekomendasi bukan tanpa alasan alias sudah melalui kajian. Yes, malu-malu kalau kita disebut banyak orang miskin di negara Indonesia ya. Pemerintah jangan menghindar, jangan denial. Itu malah memperburuk citra Indonesia bahwa kita orang miskin tapi nggak mau ngaku.
Biasanya orang miskin itu sombong ya. Saya ngalami di kampung ini banyak orang ya begitu, beberapa orang miskin sombong ya. Itu miskin ilmu, miskin segalanya, tapi masih memasang sikap sombong. Tapi ada juga orang yang kaum intelektual yang sombong ya. Jadi sombong itu bukan milik orang miskin saja, tapi milik orang berilmu juga. Standar Indonesia sudah kadaluarsa yang $2 sehari itu sudah kadaluarsa ya. Situasi pasca pandemi juga sudah berbeda. Sebelumnya Country Director World Bank Indonesia, yaitu namanya Satu Kahkonen, menyatakan selama 20 tahun terakhir ada kemajuan luar biasa dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Tahun ini tingkat kemiskinan ekstrim berada di angka 1,2% pada 2023. Namun, untuk mencapai ambisi sebagai negara berpenghasilan tinggi, kata Kahkonen, diperlukan pemfokusan kembali tentang kebijakan guna mempertahankan kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, mencapai pendapatan lebih tinggi dan ketahanan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Sejalan dengan ambisi tersebut, menurut Kahkonen saat ini menjadi waktu yang tepat untuk mempertimbangkan perluasan definisi orang miskin. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan menggunakan garis kemiskinan internasional sebesar $3,2 per hari, alih-alih garis kemiskinan 1,9 per hari yang saat ini digunakan. Kalau kita mengikuti garis kemiskinan bahwa orang yang miskin disebut miskin itu kalau penghasilannya satu hari $3,2 atau 50.000 itu miskin. Iya, karena ibu-ibu di sini aja, itu ibu-ibu nih, itu dia bilang sama suaminya, pokoknya satu hari saya harus dapat belanja 70.000 misalnya. Jadi memang 50.000 itu nggak cukup untuk belanja, ya nggak Bu? Coba komentar. 50 cukup ya. Beli beras 2 liter udah 20 ya. 20.000. Lah sayurnya, lah gasnya, lah minyaknya, nggak cukup memang. Kalau penghasilan 50.000 itu memang orang miskin ya, menurut Bank Dunia. Tapi Indonesia masih pakai garis yang lama. $2 itu berarti orang yang punya penghasilan 28.000 itu orang miskin, kata pemerintah Indonesia. Bukan orang miskin, itu super melarat itu ya. $2 kali 14. Masya Allah. Jika kita menerapkan definisi kemiskinan yang lebih luas, sekitar 1 dari 6 orang Indonesia adalah orang miskin, atau sekitar 40 juta. Lu banyak lu. Orang yang penghasilannya 50.000 atau $3,2 itu menurut ukuran Bank Dunia itulah orang miskin. Dan orang kalau memang ukurannya $3,2 sehari penghasilan orang Indonesia, maka yang miskin adalah 40 juta. Kita itu digenangi oleh lautan kemiskinan. Kok malah bikin IKN, membuat kereta cepat. Itu rakyat miskin bagaimana caranya? Kalau Muhammad Yunus, peraih Nobel dari Bangladesh, itu pakai sistem bank desa, ya, Grameen Bank, dalam bekerja selama 30 tahun berhasil mengangkat kemiskinan negaranya sekitar 50% menjadi orang miskin, dan generasi kedua bebas dari kemiskinan setelah bekerja menuntaskan kemiskinan itu selama 30 tahun. Siapa? Muhammad Yunus, ya, dengan pinjaman microfinance itu, ya. Pinjaman wirausaha khusus untuk ibu-ibu yang wirausaha. Dan orang miskin bisa punya rumah, dan angka kemiskinan atau orang miskin pada generasi kedua itu hilang dengan sistem yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus, dan 100 negara menggunakan sistem yang dikembangkan oleh Grameen Bank Muhammad Yunus dari Bangladesh itu. Ya, dan sehingga dia meraih hadiah Nobel tahun 2005 kalau tidak salah. Dan dia pernah ke Indonesia zamannya SBY. Jadi kemiskinan itu benar-benar satu fokus atau satu tema, satu masalah yang harus dituntaskan, bukan terus bikin proyek-proyek mercusuar gitu. Orang miskinnya malah keleleran di mana-mana, susah cari kerja, susah dapat rumah, susah. Ya begitulah ya. Pemerintah ini sebenarnya ada. Pemerintah itu diadakan untuk apa ya? Untuk mensejahterakan rakyat. Tapi kalau miskinnya sampai 40 juta dari 273 juta menurut
statistik tahun akhir, semester 2 tahun 2022 ya, itu orang penduduk Indonesia 273 juta jiwa ya. 40 apa namanya? 40 juta orang miskin kalau standar World Bank atau Bank Dunia yang kita pakai. Coba bisa nggak pemerintah ke depan itu bisa mengentaskan kemiskinan? Pasti nggak bisa, apalagi beban-beban yang ditinggalkan oleh pemerintah Pak Jokowi itu ya, 19% digerus untuk APBN untuk membiayai IKN yang nggak ada kaitannya dengan orang miskin. Itu proyek-proyek elit ya, proyek-proyek para pengusaha, proyek kereta cepat itu juga yang diuntungkan adalah orang-orang elit ya. Cina yang diuntungkan, yang harus bayar kita lebih banyak bengkak itu. Proyek IKN, proyek kereta api cepat, proyek tol, pengusaha-pengusaha itu yang diuntungkan ya. Jalan-jalan desa, pengusaha mikro nggak diurusin ya, istilahnya gitu ya. Petani-petani pupuk katanya petani menjerit ya. Kemarin panen raya beras malah impor beras. Jadi memang pemerintah kita ini tidak memihak rakyat kecil, membuat orang itu semakin miskin ya, semakin miskin. Sementara yang kaya semakin kaya, orang miskin semakin banyak, semakin miskin. Ya, itulah yang disebut disparitas, yang terjadi kesenjangan yang luar biasa di Indonesia. Karena apa? Karena salah strategi pembangunan yang memihak kaum pengusaha dan memihak oligarki dan tidak memihak orang-orang miskin, ya, tidak memihak rakyatnya sendiri yang kebanyakan masih melarat bin miskin. Ya. Dan Indonesia, pemerintah tidak mau mengubah ya ukuran kemiskinan dari $2 menjadi $3,2 sebagaimana ditetapkan oleh Bank Dunia, dan itu adalah angka kemiskinan internasional. Kalau dinaikkan bahwa angka kemiskinan itu kalau orang punya penghasilan 50.000 sehari, itulah orang miskin, yaitu $3,2 per hari, maka 1 dari 6 orang Indonesia menurut Bank Dunia adalah orang miskin dengan tingkat kemiskinan yang ekstrim 1,35 tahun 2013. Miskin melarat, fakir miskin, ya nggak tahulah ya. Sayang waktu dibuang-buangnya selama 7 tahun, 8 tahun, bukan untuk mengurusi orang miskin, tapi untuk mengurusi orang-orang yang sudah kaya, termasuk subsidi listrik, mobil listrik, dan motor listrik. Itu orang-orang miskin mensubsidi orang-orang kaya. Inilah paradoks yang ada di Indonesia. Nilai-nilai cungkir balik nggak karu-karuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.